Tahun 2025 merupakan tahun yang menurut saya sendiri adalah tahun yang keren dan unik. Oke, kenapa teman-teman? Karena di tahun ini kita banyak menikmati kasus-kasus yang unik dan menarik, di mana ada kasus penggeledahan, penggerebekan, ada kasus penculikan, ada kasus pembunuhan, pemerkosaan, perselingkuhan, dan perceraian. Dan yang terbaru ini adalah kasus yang bisa dibilang sangat menggemparkan banyak orang tua, karena ini adalah kasus penculikan seorang anak bernama Bilkis di Makassar, Sulawesi Selatan oleh sindikat pencurian dan penjualan orang. Dan kasus ini menjadi kasus viral selama seminggu terakhir, dan tanggal 10 November kemarin korban dan juga pelaku berhasil ditemukan dan korban dalam keadaan sehat. Oke teman-teman semua, kali ini saya coba untuk merangkum alur kisah cerita dari penculikan Bilkis hingga penemuan Bilkis. Mau tahu kisahnya? Mari saya ceritakan. Ceritanya bermula pada hari Minggu tanggal 3 November 2025, di mana ayah Bilkis yang bernama Dimas ingin sekali untuk bermain tenis di salah satu taman di sekitaran kota Makassar. Dan pada saat itu ia berinisiatif untuk mengajak Bilkis ikut dengannya di lapangan tenis tersebut. Dan pada saat itu Bilkis duduk nonton di pinggir lapangan sambil menikmati camilan dan menonton HP. Dan pada saat itu ayah Bilkis, yaitu Dimas, terus melakukan olahraga bermain tenis bersama teman-temannya. Pada sekitar jam 9 pagi, di situ Bilkis berinisiatif untuk memberitahukan dan meminta izin kepada ayahnya untuk sekedar bermain di sekitaran playground, di sekitaran lapangan tenis tersebut. Dan Dimas, yaitu ayah Bilkis, pun mengizinkan Bilkis untuk bermain di lapangan tersebut, dan Dimas tetap mengontrol aktivitas dari Bilkis. Dan pada suatu ketika Dimas mencoba untuk memanggil Bilkis, tidak ada respon dari Bilkis, dan hal itu kemudian membuat ayahnya berhenti bermain tenis dan mencari titik di mana Bilkis berada. Namun nihil, di mana ayahnya tidak sama sekali menemukan Bilkis, dan pada saat itu Bilkis pun dinyatakan hilang. Setelah Bilkis dinyatakan hilang, pihak keluarga pun melaporkan berita kehilangan anak mereka ini kepada pihak kepolisian, dan pihak kepolisian segera menginterogasi atau menyelidiki daerah di sekitaran tempat tersebut yang memiliki CCTV. Dan ada satu tempat di sekitaran jalan raya yang memiliki CCTV yang kebetulan mengarah pada seorang wanita yang beraktivitas di sekitaran jalan tersebut, yang awalnya ia berjalan hanya menggandeng 2 orang anak, dan ketika melintas pulang melewati jalan tersebut ia telah menggandeng 3 orang anak. Dan ketika pihak kepolisian mencoba untuk memberikan video tersebut kepada pihak keluarga mengakui bahwa salah satu anak yang ia gandeng tersebut adalah anaknya mereka, yaitu Bilkis. Setelah mengetahui secara pasti bahwa salah satu anak yang digandeng oleh wanita tersebut adalah Bilkis, kemudian kasus ini diangkat ke Polrestabes Kota Makassar, yang kemudian dilakukan penyelidikan untuk mencari lebih dalam lagi mengenai kasus ini. Proses penyelidikan pun dilakukan, dan pihak kepolisian terus melakukan interogasi dan penyelidikan, dan terus memantau aktivitas kisah di media sosial, karena ya media sosial merupakan sarana yang dimana kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi. Mungkin salah satunya adalah tentang berita kehilangan seorang anak yang mungkin adalah Bilkis. Dan pada saat itu pihak kepolisian terus mencari tahu identitas dari pelaku, dan mereka terus menganalisis postur tubuh, bentuk wajah, dan rambut dan sebagainya dari pelaku, agar mereka dapat dengan detail dapat mengetahui siapa pelaku dari penculikan tersebut. Dan setelah kasus ini beredar di media sosial, banyak sekali kontak atau nomor baru atau nomor WhatsApp yang masuk ke pihak keluarga dan kepolisian yang menyatakan bahwa mereka melihat di mana Bilkis berada, namun dengan iming-iming mereka harus dibayar dengan sejumlah uang. Dan pihak keluarga menyatakan bahwa mereka itu sering disogok atau mereka sering diminta dengan bayaran mulai dari 100.000 hingga 2 juta untuk mendapatkan informasi di mana Bilkis berada. Setelah dilakukan penyelidikan hampir 1 minggu, dan pada tanggal 8 November 2025 pihak kepolisian dari tim gabungan pun akhirnya menemukan Bilkis di salah satu kabupaten, yaitu di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Dan kondisi korban pada saat itu dalam keadaan aman dan tidak ada bekas luka sama sekali. Dan pada saat itu setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya pihak kepolisian menetapkan salah satu tersangka yang berinisial SY sebagai pelaku utama, yang merupakan salah satu sindikat dari
jaringan jual beli anak. Polisi menyampaikan bahwa kasus ini bukan aksi tunggal, tapi merupakan satu sindikat perdagangan anak yang terorganisir dan berantai. Ditemukannya Bilqis ini tidak lepas dari peran kepolisian yang sangat cepat dan juga sigap, dan juga penuh dengan analisis tinggi, di mana mereka dengan berbagai macam cara mereka akhirnya menemukan titik di mana Bilqis berada, yaitu melalui penyelidikan tersangka dan olah informasi dari berbagai sumber. Jadi pada saat itu setelah SC berhasil mengelabui Bilqis untuk diculik, ia kemudian membawa Bilqis kepada suatu tempat dan menjual Bilqis via Facebook kepada pemasok kedua yang berinisial NH dengan harga 3 juta rupiah. Dan diketahui NH ini berasal dari Jakarta. Ia kemudian membawa Bilqis ke Jakarta melalui Jawa Tengah dan akhirnya meneruskan perjalanan ke Jambi, dan disitulah korban kemudian dijual ke tangan ketiga seharga 15 juta. Di tangan ketiga ini terdapat dua pelaku yang merupakan pasangan suami istri, yang dimana mereka ini kemudian menjual Bilqis ke Kabupaten Merangin, Jambi dengan transaksi yang dilaporkan mencapai 80 juta rupiah. Wow, dari ceritanya bagaimana proses mereka sampai menjual kepada tangan terakhir, kita bisa simpulkan bahwa memang ini merupakan sindikat yang terorganisir dengan baik, yang bukan hanya satu orang atau bukan aksi tunggal, tapi merupakan aksi berantai dan aksi yang sudah terorganisir dengan baik. Polisi juga akhirnya menemukan bahwa situs atau media sosial berupa Facebook dan juga WhatsApp merupakan sarana komunikasi dari sindikat ini dalam proses perdagangan dan penjualan manusia. Dan dari informasi yang saya dapat bahwa kasus ini dianggap oleh Komisi 13 DPR RI sebagai pintu masuk untuk membongkar jaringan penculikan dan perdagangan anak di Indonesia. Dari informasi yang saya dapat, menurut Komisi 13 DPR RI, kasus ini merupakan kasus yang menjadi pintu masuk untuk pihak berwenang untuk membongkar jaringan penculikan dan perdagangan anak di Indonesia, di mana modus yang mereka gunakan untuk menjalankan aksi kriminal mereka adalah adopsi anak. Jadi seolah-olah bahwa mereka melakukan aksi adopsi anak yang merupakan aksi yang kalau secara umum dapat diterima oleh masyarakat. Namun ternyata ini bukan suatu kegiatan mengadopsi anak, tapi kegiatan jual beli anak yang dilakukan secara ilegal. Oke teman-teman semua, jadi itulah cerita kasus penculikan dari Bilqis yang malang, dan semoga ini menjadi pelajaran bagi saudara-saudara semua di luar sana, karena ya kasus penculikan terhadap keluarga atau orang-orang yang kita sayang itu kalau mau dibilang merupakan sesuatu hal yang tidak dapat kita terima. Jadi pesan-pesan dari saya mungkin selalu dalam kontrol terhadap keluarga, terkhusus dalam anak-anak, karena mereka merupakan orang-orang atau individu yang masih membutuhkan bimbingan dan juga perlindungan dari kita. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu video dari saya. Semoga video saya ini bermanfaat sebagai bahan edukasi bagi saudara-saudara semua di luar sana. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye.